Beda raja bisa beda aturan. Beda daerah bisa beda juga hukum yang berlaku. Kalau penguasanya punya sifat tirani, ya percuma. Rakyat biasa semakin larat, kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi harus bayar pajak yang lebih besar. Proses beralihnya kekuasaan ini juga mempengaruhi sistem hukum Belanda. Halo Sobat Bijak, di video sebelumnya kita sudah membahas sejarah hukum dan perkembangannya di Eropa, yang landasannya dimulai dari hukum Yunani, kemudian bertransformasi menjadi hukum Romawi. Terus lanjutannya gimana? Apa hubungannya hukum Romawi ini dengan hukum yang berkembang di Prancis dan Belanda? Mari kita flashback. Prancis, salah satu wilayah terbesar di Eropa Barat, diberkati dengan lahan yang subur, pantai yang indah, serta pegunungan tinggi Alpen yang membentang di wilayah timur dan pegunungan Pyrenees di bagian selatan, yang gak hanya berfungsi sebagai benteng alami aja, tapi juga berperan sebagai lokasi geografis unik untuk perkembangan peternakan dan juga perkebunan bagi masyarakat di sana. Peradaban yang berkembang di wilayah ini mula-mula adalah bangsa Celt, yang terbagi menjadi beberapa kelompok, seperti Gaul, Aquitani, dan Belgae. Mereka hidup berdampingan hingga invasi Romawi yang dipimpin oleh Julius Caesar pada tahun 51 sebelum Masehi menjadikan wilayah Prancis sebagai salah satu bagian dari Kekaisaran Romawi yang disebut sebagai Galia. Pada saat ini juga mulai diberlakukan hukum-hukum Romawi sebagai salah satu alat kontrol kekuasaan di seluruh wilayah jajahannya, tak terkecuali Galia atau Prancis. Sebelum diterbitkannya Corpus Juris Civilis sebagai kodifikasi hukum di Romawi Timur, di tahun 395 Masehi, Kekaisaran Romawi terpecah menjadi dua bagian setelah kematian Kaisar Theodosius pertama, menjadi Kekaisaran Romawi Barat dan Romawi Timur, dan teritori Galia adalah salah satu wilayah terbesar di Kekaisaran Romawi Barat. Pada tahun 486 Masehi, bangsa Frank yang berasal dari Jerman dan Belanda, dipimpin oleh Raja Clovis, berhasil menaklukkan Kekaisaran Romawi Barat dan menduduki wilayah Prancis, menjadikan Prancis sebagai wilayah mandiri yang bebas dari kontrol Kekaisaran Romawi. Lalu bagaimana dengan hukum yang berlaku di sana? Karena hukum Romawi sudah diterapkan di wilayah ini selama ratusan tahun, sebagian besar hukum Romawi masih dipraktikkan pada saat itu, hanya saja diadaptasikan dengan budaya dan kebiasaan bangsa Frank. Perkembangan agama Kristen di Eropa yang dimulai dari awal abad pertengahan juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum di Prancis. Seperti yang kita ketahui, pada abad pertengahan, Gereja Katolik memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam strata sosial dan juga politik. Beberapa kebijakan yang diambil oleh raja-raja feudal secara garis besar dipengaruhi juga oleh gereja. Sama halnya dengan penerapan hukumnya. Terdapat serangkaian peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh gereja untuk diterapkan di wilayah Prancis. Seperangkat aturan ini disebut sebagai hukum kanonik, yang secara fungsinya mengatur kehidupan spiritual orang-orang Katolik dan Ortodoks, seperti tata cara pelaksanaan sakramen, hak dan kewajiban umat Katolik, pengangkatan jabatan gereja, dan lain-lain. Tapi nggak cuma sampai di situ aja. Hukum kanonik juga mengatur tata cara proses penyelidikan kasus dan pengadilan, hukuman disiplin yang diberikan bagi para pelanggaran, serta hubungan gereja sama kerajaan. James Brundage, seorang ahli hukum, menyatakan bahwa hukum kanonik memiliki cakupan yang luas, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, dari masalah pernikahan dan keluarga hingga penegakan hukum dalam kehidupan gereja. Lalu John Lunnan, seorang ahli sejarah hukum, juga mengatakan bahwa hukum kanonik merupakan salah satu bentuk hukum yang paling humanis karena memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan orang-orang yang terlibat dalam proses hukum, seperti hak-hak individu dan prosedur yang adil. Landasan hukum berasal dari hukum Romawi dan diselaraskan dengan hukum kanonik Gereja Katolik. Ya, di atas kertas memang terlihat seperti sistem hukum yang ideal. Cuma pada era feudal hingga era pencerahan, kebijakan dan penerapan hukum masih dipengaruhi oleh penguasa-penguasanya. Kekuasaan monarki masih sangat mencengkram masyarakat Prancis. Beda raja bisa beda aturan. Beda daerah bisa beda juga hukum yang berlaku. Kalau penguasanya punya sifat tirani, ya percuma. Keadilan tetap sulit didapatkan, malah justru berat sebelah. Lebih memihak ke kaum penguasa atau kaum elit. Ini jadi masalah yang kompleks banget, karena membuat sistem hukum jadi sulit dipahami dan gak efektif. Di abad ke-18, kondisi Prancis sangat memprihatinkan. Sistem politik di Prancis pada waktu itu adalah sistem monarki absolut, di mana kekuasaan berada di tangan raja dan keluarganya. Sistem sosialnya juga sangat terfragmentasi, dengan kaum bangsawan dan rohaniawan menikmati hak istimewa yang tidak dimiliki oleh rakyat biasa. Selain itu, Prancis juga mengalami masalah ekonomi yang serius, terutama karena terlibat dalam Perang Revolusi Amerika dan pembangunan istana dan Taman Versailles yang makan biaya yang gede banget.
Hal ini menyebabkan keruntuhan sistem keuangan negara dan menambah beban pajak rakyat biasa. Rakyat biasa semakin melarat, kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi harus bayar pajak yang lebih besar. Sementara kaum elit masih bisa pesta-pesta dan makan enak di kediaman mereka. Melihat kondisi ini, kaum intelektual juga geram. Pemikiran mereka yang dipengaruhi oleh perkembangan Renaissance yang menekankan pada rasionalitas dan HAM menilai kalau kondisi Perancis saat itu sudah sangat bobrok, yang akhirnya menuntun mereka untuk menyerukan reformasi politik, ekonomi, dan sosial yang lebih besar. Keadaan memuncak pada tahun 1789 di era pemerintahan Raja Louis XVI. Rakyat biasa dan kaum intelektual bersatu dan menyuarakan keinginan mereka untuk melakukan revolusi dengan slogan mereka, Liberté, Égalité, dan Fraternité, yang artinya kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Para revolusioner menyerbu dan berhasil menguasai benteng Bastille pada 14 Juli 1789, yang pada saat itu merupakan simbol penindasan yang dilakukan oleh kerajaan. Penyerangan Bastille menjadi titik awal revolusi Prancis dan memicu gelombang revolusi di seluruh Prancis. Setelah penyerangan ini, Majelis Nasional Konstituen dibentuk untuk membahas pembentukan konstitusi baru dan penghapusan kekuasaan absolutisme kerajaan. Akhirnya pada tanggal 4 Agustus 1789, sistem feudalisme di Prancis resmi dihapuskan. Lalu tanggal 26 Agustus, Majelis Nasional Konstituen Prancis, sebuah badan hukum legislatif yang dibentuk pada saat revolusi, menerbitkan Deklarasi Hak Asasi Manusia. Dokumen ini terinspirasi oleh prinsip-prinsip Renaissance dan ide revolusi Amerika Serikat yang berguna untuk menerapkan hak dasar yang dimiliki setiap individu tanpa terkecuali. Deklarasi Hak Asasi Manusia Revolusi Prancis terdiri dari 17 pasal dan mengakui hak-hak asasi manusia yang meliputi kebebasan, kesetaraan, hak atas properti, dan hak atas perlindungan hukum. Beberapa pasal penting dalam deklarasi ini adalah Pasal 1, mengakui hak asasi manusia sebagai prinsip dasar yang mendasari setiap tindakan pemerintah. Pasal 2, mengakui hak atas kebebasan, termasuk kebebasan berpikir, berbicara, dan beragama. Pasal 4, mengakui hak atas perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Pasal 6, mengakui hak atas kesetaraan di hadapan hukum dan penghapusan hukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Dan pasal 17, mengakui hak atas kepemilikan properti sebagai hak yang diakui dan dihormati. Perkembangan hukum di Prancis juga tidak lepas dari peranan tokoh bersejarah terkenal ini, Napoleon Bonaparte, yang menjadi penggagas dari dicetusnya Undang-Undang Napoleon, atau yang juga populer disebut sebagai Undang-Undang Sipil Prancis, atau Kode Napoleon. Kode Napoleon ini adalah seperangkat hukum yang lengkap dan berisi peraturan tentang hak milik, keluarga, pelanggaran hukum, dan hak-hak asasi manusia. Napoleon Bonaparte melihat perlunya reformasi hukum yang ada di Prancis setelah peristiwa revolusi. Ia membentuk sebuah komisi hukum pada tahun 1800. Komisi ini terdiri dari 14 ahli hukum yang dipimpin oleh Jean-Étienne Marie Portalis. Komisi ini melakukan studi yang intensif terhadap berbagai sistem hukum yang ada di Prancis pada saat itu, serta sistem hukum yang digunakan di negara-negara lain, seperti Jerman dan Italia. Mereka juga mempelajari dokumen hukum kuno seperti Corpus Juris Civilis dari Kekaisaran Romawi Timur. Setelah melakukan studi selama 4 tahun, komisi ini menyusun sebuah draft kode hukum yang kemudian dibahas dan disetujui oleh Majelis Legislatif Prancis. Setelah melewati beberapa perubahan dan revisi, Kode Napoleon akhirnya disahkan oleh Kaisar Napoleon pada tanggal 21 Maret 1804. Setelah itu, Kode Napoleon diterapkan di seluruh Prancis dan menjadi dasar hukum bagi sistem hukum Prancis. Napoleon Bonaparte semakin memperluas wilayah kekuasaannya. Hingga di tahun 1810, wilayah Belanda berhasil direbut dan dikuasai oleh Prancis. Proses beralihnya kekuasaan ini juga mempengaruhi sistem hukum Belanda. Kode Napoleon turut diberlakukan di Belanda 1 tahun setelah dikuasai Prancis, yang menggantikan hukum sebelumnya yang berlaku. Perkembangan hukum di Belanda kurang lebih hampir sama seperti Prancis. Mengingat wilayah Belanda pada abad pertengahan merupakan wilayah dari kerajaan bangsa Frank, yang akhirnya menjadi wilayah dari Holy Roman Empire. Hukum yang berlaku merupakan kumpulan dari hukum Romawi, hukum Jerman, dan juga hukum kanonik. Sistem hukum ini dikenal sebagai hukum Romawi Belanda atau Jus Commune. Kode Napoleon sangat mempengaruhi perkembangan hukum di Belanda, bahkan setelah Belanda memperoleh kembali kemerdekaannya di tahun 1813. Mereka tetap mempertahankan Kode Napoleon sebagai dasar hukum mereka. Beberapa aspek hukum dari Kode Napoleon juga dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum saat itu. Belanda memperkenalkan kitab undang-undang sipilnya atau ini yang disahkan oleh Raja Willem III pada tanggal 15 Mei 1838.
yang akhirnya diterapkan bukan hanya di Belanda aja, tapi juga di wilayah jajahan mereka, termasuk Indonesia. Jadi kira-kira itulah garis besar dari hubungan hukum Romawi, Prancis, dan Belanda. Supaya pembahasan mengenai pengaruh hukum Belanda di Indonesia lebih detail, kita akan bahas topik ini di video selanjutnya. Dan gak cuma itu, kita bakal ngebahas sejarah hukum di Indonesia sebelum era kolonialisme. Jadi jangan lupa buat hantem tombol subscribe-nya, supaya gak kelewatan ya Sobat Bijak.